Kemudian metode penelitian yang kami gunakan ada dua, yaitu kemudian untuk metode penelitian di sini untuk metode pengembangan aplikasi kami menggunakan waterfall. Alasannya yaitu metode ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, mulai dari analisa, desain, pembuatan kode program, pengujian, serta pendukung atau pemeliharaan. Kemudian untuk metode pengumpulan data, kami menggunakan observasi yang kami lakukan bersama rekan kelompok terhadap sistem informasi pengelolaan pembayaran berbasis web yang berfokus pada kendala yang dihadapi host Pondok Ari, sehingga kami menemukan ide baru untuk kebutuhan yang diperlukan ke depannya. Kemudian ruang lingkup perangkat lunak pada tabel admin berisikan ID, nama admin, nama pengguna, email, dan password. Kemudian di tabel penyewa berisikan ID, nama penyewa, nomor HP, alamat. Pada tabel kamar berisikan ID, jenis kamar, fasilitas kamar, harga. Kemudian pada tabel transaksi terdiri dari ID, tabel penyewa, ID yang sebagai foreign key, kemudian tabel admin, ID, tabel kamar koleksi ID sebagai foreign key, total transaksi, tanggal mulai, tanggal selesai, tanggal diserahkan, lama sewa, dan status. Dan pada tabel kamar koleksi terdiri dari ID, kamar ID sebagai foreign key, nomor koleksi, status, dan tabel penyewa ID sebagai foreign key. Oke, baik. Sampai di sini penjelasan saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya NIM 1218048. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kelompok saya, penjadwalan pengembangan penyewa, ID admin,
tanggal mulai, lama sewa, dan total transaksi. Ini adalah analisis kebutuhan sistem. Konveksi dari
Di web kami ini memiliki kegiatan yang sama, hanya saja saat penginputannya berbeda karena berbeda keperluannya. Tetapi kegiatan di setiap formnya, di setiap tampilannya sama. Ada menambah, di sini juga ada menambah, ada mengedit, dan menghapus, kegiatannya sama. Di activity kamar juga sama kegiatannya, ada menambah kamar, mengedit, menghapus, tetapi saat di form yang ditampilkan berbeda karena keperluannya juga berbeda. Selanjutnya, kelas diagram. Di sini ada kelas admin dengan ID, nama admin, email, password, dan nama pengguna. Dan ini metodenya. Admin mendata kamar. Kamar memiliki satu admin mendata minimal satu atau banyak kamar. Satu kamar memiliki satu atau banyak kamar koleksi. Satu admin melayani satu penyewa. Satu penyewa melakukan satu atau banyak transaksi. Satu transaksi memilih satu kamar koleksi. Satu admin melakukan satu atau banyak transaksi. Adalah kelas diagram dari web kami. Lalu berikutnya adalah sequence, yaitu urutan kegiatan. Yang pertama sequence diagram admin, yaitu buka form, show form. Lalu jika tambah admin, cari ID yang baru. Jika sudah mendapatkan ID baru, akan menampilkan form input. Lalu inputkan nama pengguna, email, dan password. Jika sudah, simpan data, dan data akan disimpan di database admin. Lalu diedit, maka cari ID admin melalui controller, lalu ke database admin. Jika sudah, maka akan menampilkan form edit. Lalu mengubah data admin, jika sudah diubah, maka akan disimpan. Hapus admin, maka dari tampilan form admin akan menuju ke controller dan mendapatkan ID admin yang ingin dihapus. Diagram penyewa, buka form, maka form penyewa ini akan menampilkan tampilannya. Jika ingin menambah penyewa, maka dari form penyewa melalui controller akan mendapatkan ID penyewa yang baru di database. Jika sudah mendapatkannya akan ditampilkan, lalu inputkan yang sesuai form tampilkan. Jika sudah, maka akan disimpan. Lalu ini ada edit, berdasarkan ID yang didapatkan, tampilkan form edit dan ubah sesuai yang diperlukan. Data jika sudah disimpan, maka melalui controller menyampaikan data perubahannya ke database penyewa. Hapus penyewa, maka controller menyampaikan hapus. Lalu di database penyewa, di tabel penyewa hapus, maka penyewa dihapus berdasarkan ID. Di diagram kamar sama, saat membuka form akan ditampilkan. Jika ingin menambahkan, maka mencari ID baru melalui controller. Jika sudah dapat, akan menampilkan di form kamar tampilan untuk menginputnya. Jika sudah disimpan, akan tersimpan di
database kamar ini. Untuk cari ID berdasar ID kamar yang ingin diedit. Jika sudah dapat, maka akan menampilkan dan ubah lalu tersimpan. Untuk hapus, maka hapus. Apabila kita mengisikan dengan username dan password dengan benar atau yang telah terdaftar, maka kita akan ditujukan ke beranda atau dashboard. Yang kedua, kita mencoba untuk tabel penyewa. Di sini saya akan mencoba untuk mengisikan data dengan yang format yang salah. Nah, apabila kita mengisikan dengan format salah, maka muncul notifikasi error. Dan kita akan mengisikan dengan format data yang benar. Nah, apabila kita mengisi format dengan benar, maka data penyewa berhasil disimpan. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menghapus data. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus data dengan cara klik ada logo tong sampah di sini. Kita klik OK. Dan data penyewa berhasil dihapus. Kemudian kita lanjut ke tabel admin. Dan kita mencoba mengisikan data lagi. Di sini saya akan mencoba mengisi data menggunakan format yang salah.
Nah, apabila kita mengisikan data salah, maka akan muncul pesan error. Kemudian saya akan mengisikan dengan data yang benar. Nah, dan apabila kita mengisikan data dengan benar, maka data akan tersimpan di sini. Dan saya akan mencoba untuk menghapus data. Dan berhasil. Kemudian kita akan mengisikan data lagi di tabel kamar. Nah, apabila kita mengisikan dengan format yang salah, maka di sini terdapat muncul pesan error, yaitu sebagai berikut. Kemudian saya akan menambahkan dengan data yang benar. Dan data berhasil disimpan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan. Di sini pemeliharaan terdapat dua jenis, yaitu pemeliharaan korektif dan adaptif. Pemeliharaan korektif adalah pemeliharaan yang mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada sistem berjalan. Umumnya, pemeliharaan korektif ini mencakup koreksi penting atau bahaya yang memerlukan tindakan segera. Yang kedua, pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Lingkungan tempat sistem beroperasi adalah dinamik. Dengan demikian, sistem harus merespon perubahan persyaratan pemakai. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu sistem informasi pengelolaan pembayaran pada kos Pondok Ari berbasis web ini dapat mempermudah pemilik dalam mengelola pembayaran dengan cara mengakses website. Yang kedua, membantu menyajikan informasi kepada pemilik seperti ketersediaan kamar, informasi penyewa, transaksi, dan informasi lain secara lengkap. Yang ketiga, mengurangi resiko kehilangan data bagi pemilik. Saran. Yang pertama, dalam pengembangan bisa lebih baik lagi, yaitu dari segi tampilan maupun fungsi dari web itu sendiri. Yang kedua, memperhatikan dan mempertahankan apa yang telah dibuat dan perbaiki kekurangannya, serta menambahkan apa yang menjadi kebutuhan user. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.